sudah tidak menjadi rahasia umum. Di dalam PSSI, Pak, itu adalah sarang mafia untuk mengatur pertandingan. Apakah Bapak itu bisa yakinkan ke kami jika Bapak terpilih, itu akan diberantas, Pak? Ngapain saya yakinkan? Zaman saya nggak ada itu. Apakah SK saat ini akan dipakai Bapak jika Bapak terpilih nanti atau tidak, Pak? Saya sumpah nih, demi Allah, nggak bakal saya pakai. Ya, esko yang nakal. Dan saya sudah tahu siapa-siapa esko nakal. Ada juga yang bagus. Berarti kalau Bapak Lanyala mengatakan bahwa klaim 60 voters itu belum tepat ya, Pak? Ya? Itu yang 60 voters benar, tapi surat dukungan. Oh, surat dukungan. Surat dukungan itu belum tentu dia memilih. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini hadir bersama dengan tamu istimewa. Tamu yang ingin saya ajak ngobrol, ajak bicara. Yaitu Bapak A.A. Lanyala Mataliti, Ketua DPD RI. Pak Lanyala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih waktunya, Pak. Iya. Saya senang sekali bisa ada waktu dari Bapak untuk kita bisa berbicara mengenai sepak bola nasional ini, Pak. Iya. Baik, Pak Lanyala, kegiatannya apa saja, Pak? Selain kesibukan tentunya sebagai Ketua DPD RI saat ini. Ya, saya biasa aja. Kita kan DPD RI itu kan tugasnya menerima aspirasi dari daerah ya. Ya. Masyarakat, dan kita mengawasi sudah berjalan. Kebetulan sekarang ada PSSI ya, kita alihkan sementara lah. Ini juga kepentingan daerah juga. Ya, ini memang Pak Lanyala kalau saya lihat semua publik terkejut ketika kembalinya Pak Lanyala. Ini seperti unfinished business. Nah, seperti apa Bapak? Apa yang membuat Bapak ingin kembali ke PSSI? Harusnya nggak usah terkejut. Ngapain terkejut? Santai-santai aja. Pasti yang terkejut itu orang yang sudah merasa pasti dia bisa pegang PSSI. Tahu-tahunya muncul penyelamat PSSI. Saya ini kan selalu muncul di PSSI pada saat PSSI dalam keadaan goncang. Contohnya di 2013, saya muncul sebagai penyelamat. Nah sekarang kalau saya melihat PSSI ini sudah parah, makanya muncul. Coba aja contohnya saja, Pak Iwan Bule bisa diturunkan begitu aja dari belakang. Pak Edi Rahmayadi begitu juga. Saya dulu juga mengalami. Ya sekarang sudah waktunya saya kembali lagi untuk revenge lawan mafia bola. Lawan mafia bola. Baik, Pak Lanyala sudah mengatakan mafia bola. Tapi menurut saya, Pak, ini banyak sekali masalah, Pak. Besar di sepak bola kita, ada mafia bola, kompetisi yang tak kunjung bergulir dengan rapi, kemudian ada cross ownership, kemudian Bapak juga katakan bahwa tidak ada kekompakan di federasi saat ini, sehingga tujuan awal sepak bola kita, Bapak juga sepak bola itu tidak terlaksana. Apakah Bapak ini melihat masalah ini masih ada saat ini, Pak? Masih. Makanya itu saya berharap di dalam kepengurusan PSSI nanti ini harus kompak. Jangan ada kepentingan dari Exco ini kan punya kepentingan masing-masing. Yang akibatnya dia menyelamatkan rata-rata ya menyelamatkan klubnya masing-masing. Nah yang kayak begini ini harusnya tidak boleh ada. Ya. Saya masih ingat zaman saya, alhamdulillah pada saat itu bersih. Harapan saya bila perlu orang yang di Exco ini jangan berafiliasi sama klub supaya dia bisa berlaku adil. Selama dia berafiliasi sama klub ya pasti nanti putusannya akan timpang. Saya dulu di Persibaya, begitu saya jadi ketua PSSI, saya lepas Persibaya. Dan saya selalu bersikap adil. Dan itu harus diikuti supaya setiap putusan-putusan yang dilaksanakan oleh PSSI itu betul-betul bisa ada manfaatnya buat sepak bola. Baik, kalau saya boleh tarik ke belakang lagi, Pak Lanyala. Kita tahu dulu Pak Lanyala sebelum jadi ketua umum PSSI juga dari awal dari Exco ya Pak ya. Dari kemudian Exco. Wakil ketua umum. Waktu menjadi wakil ketua umum saya ingat Pak, Bapak membantu saya Pak. Waktu itu saya di futsal. Iya. Kita tidak punya uang Pak untuk berangkat ke luar negeri. Iya. Bapak langsung dalam berapa menit berangkat.
Itu saya masih tidak pernah lupa sampai saat ini, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Nah, bagaimana Bapak perjalanan Bapak dari Esko, Wakil Ketua Umum, sampai Ketua Umum yang hanya 1 bulan, Pak? Ini tersingkat sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak lalui kala itu? Kalau ketua umumnya 1 tahun dia. Cuman dia dibekukan, bukan 1 bulan. Begitu dilantik, langsung dibekukan dalam waktu 5 menit. 5 menit, Pak? Iya, yang bekukan siapa ya itu saudara Imam Nahrawi. Menpora. Menpora pada saat itu. Jadi ya begitulah, kalau bermain sepak bola dengan nafsu, kemudian tidak mampu mengatasi, akhirnya yang ada main tackling. Nah, Kasar. main kasar, ya saya ini yang di tackling. Tapi semua itu kan ada balasannya. Kita semua tahu lah balasannya, siapa yang dibalas sekarang pada ngurung semua kan, sudah ngurung kan, ya itulah. Makanya hati-hati sama sepak bola. Bapak tidak kapok untuk pengurus sepak bola Indonesia yang dengan penuh masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun, Pak? Saya justru selalu mencari tantangan. Saya selalu menantang. Kalau kapok, ngapain kapok? Kita hidup ini berusaha bisa beramal semaksimal mungkin. Kalau kita beramal yang gampang-gampang, ngasih duit, itu gampang itu. Tapi kalau kita beramal untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia, ini nilainya beda. Sama kalau kita punya duit, kasih sedekah. Amal, keinginan membangun sepak bola Indonesia, visi misi Bapak apa? Setelah, ya banyak yang Saya mengatakan. sudah ada di buku ini ya, Ya. nanti bisa di buku. Ada 7 langkah buku saya ini. Ini kalau kita baca, ya technical development, itu peningkatan kualitas pemain, pelatih, wasit yang berujung nanti pada kompetisi. Ya. Ini kan kita sudah berpikir supaya kita punya kompetisi ini bagus, pemainnya bagus, wasitnya pun bagus. Wasitnya pun ini juga harus ada pembinaan. Kalau kita kaitankan dengan mafia bola sekarang ini, wasit pun bisa jadi mafia bola. Jadi mafia bola itu jangan dikonotasikan itu satu siapa gitu. Bukan, wasit pun yang dia bersikap tidak adil, itu mafia bola. Apalagi dapat titipan-titipan, dan kebanyakan sekarang seperti itu. Ya. Atau sekarang setiap wasit itu rata-rata dia mau jadi wasit, dia tanpa melalui kompetensi, kemudian dia bayar sama orang PSSI, kemudian dia selesai jadi wasit, itu juga sama aja. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh ada. Itu jangan boleh ada. Kemudian klub empowerment. Klub harus tumbuh menjadi kuat dan mandiri, mengambil peran dalam peningkatan kualitas sepak bola. Jadi ini yang kita harapkan, klub itu mandiri. Professional league, mandiri, progresif, dan bersaing di level Asia. National team ini Indonesia harus jadi pemenang, itu harus jadi target kita. Kalau kita bisa memenuhi 7 langkah yang ini, saya yakin Indonesia bisa jadi pemenang. Business development, money follow quality, pengembangan kapasitas bisnis di semua lini sepak bola. Jadi kalau sepak bola kita bagus, itu pasti duit datang sendiri, yakin itu. Dan jangan terus kita klub ini kejar-kejaran sama harganya pemain. Akibatnya akhirnya klubnya jadi bangkrut. Nah, itu nggak boleh. Financial stability, keuangan yang rasional, stabil dan tumbuh, khususnya di level klub. Football industry, ekosistem yang baik menjadikan industri sepak bola berkontribusi bagi perekonomian nasional. Jadi kita punya 7 langkah ini, itu saya sudah punya tim yang seperti saya tahun 2013 kita punya tim sendiri ini untuk melaksanakan visi misi saya. Yang jelas kita harus punya kompetisi yang sehat, pembinaannya yang benar, kemudian sepak bola dengan standar kompetensi yang profesional, kemudian yang pasti mengoptimalkan SDM secara benar. Jadi
salah satunya yang pasti kita benerin dulu itu adalah rumah PSSI. Ya. Karena di sana ada pegawai-pegawainya kan. Kalau pegawai-pegawainya itu tidak kompeten dia untuk melaksanakan organisasi PSSI, lebih baik suruh minggir aja. Suruh minggir saja, Pak. Suruh minggir aja. Tidak akan dipakai oleh Bapak jika Bapak terpilih. Iya. Karena apa? Dia ini hanya ngikutin apa maunya bos. Kalau bosnya salah ngikut aja dia, disuruh sini dia mau aja. Administrasi nanti bisa-bisa dimainkan. Hal-hal seperti ini kan tidak boleh ada. Ya. Kalau memang, kalau saya jadi ketua, saya salah, saya nggak apa-apa ditegur. Tegur, biasa saya. Samanya juga salah. Kalau ada pendapat yang memang saya tidak benar, tegur aja. Bapak terbuka untuk kritisi. Oh, siapa saja terbuka. Jangankan dari pegawai saya, orang luar pun silakan. Jadi, ya ini demi besarnya sepak bola. Kalau saya mungkin Mas Tio masih ingat waktu zaman saya itu, kantor PSSI itu selalu bersebelahan dengan pers, kantor Betul. pers. Betul, Pak. Jadi selalu saya kumpulkan pers. Karena pers itu supaya tahu gerak-gerik kita atau orang yang datang, atau kalau mau dapatkan informasi yang cepat, bukan terus cari-carian aja. Nah itu saya hindari kalau supaya kita transparansi ini harus ada. Baik, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa program Bapak, misi Bapak, visi misi Bapak untuk kedepannya jika Bapak terpilih nanti. Ini saya menarik melihat bagaimana PSSI saat ini, Pak, terlalu terkonsentrasi pada tim nasional. Sehingga melupakan bagaimana kompetisi yang bagus, pembinaan usia dini, Pak. Pembinaan. Nah, apakah Bapak nanti akan memperhatikan hal itu? Karena memang sekarang banyak swasta yang bergerak, justru PSSI tidak bergerak mengenai pembinaan usia dini. Kalau saya justru pembinaan usia dini itu harus dikaitkan dengan klub Liga 1. Ya. Kalau dulu zaman saya itu mutlak dia harus punya klub Liga 1, harus punya pembinaan usia dini. Karena ini kaitannya dengan kesinambungan daripada pemainnya untuk klubnya sendiri. Betul. Kemudian kalau sekarang yang swasta-swasta muncul, ya salah sendiri. Kenapa PSSI tidak melaksanakan? Harusnya kalau PSSI pinter, kalau saya jadi PSSI, atau saya males untuk melaksanakan liga-liga yang seperti dilaksanakan oleh klub apa swasta-swasta itu, saya akan larang dia. Kamu jangan melaksanakan liga-liga ini tanpa mengetahui PSSI. Kamu harus lapor sama saya dan saya akan kaitkan dengan Asprop. Kan di setiap provinsi ini kan ada Asprop. Ya. Aspropnya juga harus hidup. Jadi Asprop itu selain dia melaksanakan kompetisi, dia juga harus membina untuk melaksanakan liga amatir. Nah, swasta-swasta ini wajib hukumnya bergandengan tangan sama PSSI. Tak boleh dia jalan sendiri. Kalau saya tidak izinkan. Kalau dia jalan sendiri, liar itu namanya. Apa dasarnya dia pakai aturannya PSSI? 2x45 yang punya aturan tuh PSSI, bukan yang di luar. Dan dia harus ada, tidak boleh. Jadi bukan kita monopoli, memang kita harus atur. Kalau nggak diatur begitu bagaimana? Gitu. Dan saat ini terlalu banyak mafia yang dalam kapasitas mengganggu sepak bola kita, Pak. Bahkan sudah tidak menjadi rahasia umum, di dalam PSSI, Pak, itu adalah sarang mafia untuk mengatur pertandingan. Apakah Bapak itu bisa yakinkan ke kami jika Bapak terpilih, itu akan diberantas, Pak? Ngapain saya yakinkan? Zaman saya nggak ada itu. Zaman saya nggak ada. Silakan cek di jejak digital saya. Nggak ada mafia bola. Ya. Nggak ada match fixing. Coba buka. Saya awasi betul. Karena saya ngerti, paham. Bahkan di zaman Bapak, maaf saya potong, di zaman Bapak keuangan itu transparansi ya, Pak? Oh, transparan. Ya. 3 bulan sekali kita suruh segen buka di media, di Google kalau saya itu. Bisa kita lihat. Jadi nggak ada duit-duit yang ngilang-ngilang tidak benar. Sekalipun uang masuk, uang keluar itu ya harus transparan. Dan saya pun juga terus terang paling risih kalau soal keuangan. Saya nggak mau ngurusi keuangan. Saya selalu serahkan kepada sekretaris bersama bagian keuangan, direktur keuangan. Saya nggak mau ngurusin.
Tapi saya selalu terbuka. Ya. Pak, kembali ke PSSI Pak. Saat ini kalau saya melihat cerita dari perjalanan PSSI di Bapak Iwan Bule, Pak Iwan Bule disayang justru saat ini. Yang tidak disayang adalah Exco Pak, termasuk saya. Saya mengecam keras Exco, kinerja Exco yang justru meracuni kinerja Pak Iwan Bule. Betul. Nah, Bapak melihat apakah Exco saat ini akan dipakai Bapak jika Bapak terpilih nanti atau tidak Pak? Kalau saya pribadi, Ya, nggak bakalan saya pakai. sama sekali Pak. Sama sekali. Terima kasih Pak. Saya sumpah nih, demi Allah, nggak bakal saya pakai. Ya, Exco yang nakal. Dan saya sudah tahu siapa-siapa Exco nakal. Ada juga yang bagus. Ya. Yang bagus, ya nggak ada masalah. Yang nakal, dan saya tahu orangnya, nggak bakal saya pakai. Yang pasti Bapak sudah tahu listnya, tidak akan dipakai tahu lagi. persis. Lalu saya ini biasa kumpul sama maling. Jadi saya tahu siapa maling. Saya Saya bukan, biasa Pak, ya? Saya bukan. enggak, saya biasa kumpul sama kiai. Jadi saya tahu mana yang kiai. Ya. Jadi percuma kalau sama saya. Ini sudah khatam saya nih kalau soal melihat orang gitu. Ya. Iya kan? Jadi Pak Iwan Bule pernah saya ingatkan, Pak Edi Rahmayadi juga pernah saya ingatkan. Hati-hati loh sama orang ini hati-hati. Yang nggak taunya ngikut terus, ya udah. PSSI membutuhkan sosok berani yang bukan hanya punya nyali, tapi bekerja dengan Pak Nyala. Ini penting sekali Pak. Oh, Karena iya? saya sudah 22 tahun Pak berkecimpung di sepak bola Indonesia Pak. Terakhir kita juara tahun 91 Pak. SEA Games. Saya tentunya berharap bahwa kepemimpinan Ketua Umum PSSI yang saya harapkan Bapak nanti ke depannya Insya Allah itu bisa membenahi sepak bola kita Pak. harus Nah, benar. pertanyaan berikutnya Pak Lanyala, dari sekian banyak nama yang sudah dimunculkan di publik, yang sudah terdaftar, siapa saingan terkuat Bapak, menurut Bapak? Nggak ada yang kuat, lemah semua itu. Nggak ada yang kuat Pak. Ini ya. Saya memikirkan bahwa orang akan milih ketua umum PSSI Ya. dengan waras, dengan Akal sehat. dengan hati nurani. Nggak ada. Yang tidak mudah apa Pak? Apakah Bapak tidak percaya dengan 87 voters, ataukah ada hal lain yang memang tidak gampang mengendalikan federasi sepak bola kita? Oh banyak, kompleks. Kalau voter itu gampang dikendalikan, Mudah Pak. gampang. Katanya sudah ada 60 suara yang Iya. berada di belakang saingan Bapak. Iya. Bapak tidak nanti, takut? nanti saya sebrit, balik badan, balik ya. Loh, kita bicara untuk ini loh, untuk besarnya sepak bola. Mau dia 60 voter itu terus sepak bolanya hancur terus. Berarti kalau Bapak Lanyala mengatakan bahwa klaim 60 voters itu belum tepat ya Pak ya? Itu yang 60 voters benar, tapi surat dukungan. Oh, surat dukungan. Surat dukungan itu belum tentu dia memilih. Memilih itu di dalam bilik. Kalau voter-voter ini hanya dibawa ke sana berdasarkan surat dukungan, kemudian dikumpulin sana, dikumpulin sini, boleh. Sampaikan apa sih visi misinya. Nggak ada masalah. Tapi kalau diajak ngobrol-ngobrol, kasih makan, terus didoktrin, suruh tanda tangan, nah itu baik, tutup buku aja, jangan ambil aja duitnya. Baik, saya pribadi bertanya, apakah Pak Lanyala Mataliti, ya insya Allah saya dukung Pak. Kalau terpilih, Bapak sampai 2027 Pak? Atau sebelum Insya itu Bapak akan ada langkah politik lain? Soal langkah politik itu urusan nomor 1000 buat saya. Yang pasti saya ambil PSSI ini nggak ada kaitannya sama politik. Sama sekali Pak. Nggak ada. Saya bukan partai, saya orang independen. Kalau untuk jadi presiden dari mana? Kecuali garis tangan ya. Iya Pak, betul. Ya, Kita tidak bisa tahu. menolak takdir. Iya, kalau nggak bisa presiden RI ya presiden PSSI dulu kita kejar. Amin. Kemudian kalau kita lihat Presiden PSSI, Pak Lanyala melihat bahwa ini menarik sekali bagaimana Exco ini memang menjadi sangat penting, krusial, menjaga, membantu Bapak bekerja. Apakah Bapak sudah punya calon-calon Pak Sudah. saat ini? Sudah. Orang-orang Banyak. lama ada orang baru semua Pak? Orang lama itu pun ya sebagian kecil lah, ya paling 1 orang, 2 orang paling banyak. Itu pun tidak pernah terlibat waktu dulu. Maksudnya terlibat itu tidak ikut cawe-cawe di dalam mafia bola. Klub juga bukan Pak? Bukan klub, pasti bukan klub.
ada, kemudian juga ada yang bukan klub, nggak ada. Itu Asprop. Dua Asprop. Asprop. Jawa Timur pasti Pak ya? Ya pastilah, Ya. dia punya suara kok. Dia punya suara, dia dukung saya. Ya wajar lah kalau saya jadikan wakil ketua umum untuk jadi tangan kanan saya. Ya. Ini juga ada isu yang kurang sedap Pak, karena Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian pemilihan ketua umum PSSI ini disangkut pautkan gitu. Apakah Bapak juga mendengar isu tersebut Pak? Dengar saya, makanya saya sudah baru balik, saya kasih tahu bahwa insya Allah saya jadi ketua PSSI, ketua umum PSSI, saya tidak akan ikut cawe-cawe masalah Piala Dunia bila tidak diminta oleh ketua yang sudah ditunjuk yang dulu. Yang dulu kan Pak Iwan Bule yang melaksanakan sama Menpora. Ya saya akan serahkan sama dia. Biar aja beliau ini berbuatlah buat Pak PSSI. Kita ini masih banyak yang bisa saya lakukan. Lebih baik saya membenahi federasi saya dulu. Pak Iwan Bule ini kan sebetulnya masih akhir tahun ya. Betul Pak. Ya. Masih banyak waktu bagi beliau. Masih banyak waktu. Dan tidak ada masalah loh. Masalah pun kalau Kanjuruhan tidak bisa disalahkan ke Pak Iwan Bule. Ingat tuh, ini hanya gara-gara bencana. Itu bencana. Kalau kita bilang bencana, nggak ada yang bisa lawan bencana. Nah, Pak Iwan ini salah apa? Salah orang di situasi yang salah. Ya, salah apa? Kemudian ada tangan jahil yang segera supaya KMB ini dipercepat. Padahal seingat saya, nggak benar itu. Pak Iwan ini masih bisa jalankan sampai akhir tahun, kemudian masih punya tugas Piala Dunia. Loh kok dipercepat, berarti ini kan ada tangan jahil. Ada orang yang sengaja mempercepat, ingin ambil alih ini tugasnya Iwan Bule ini. Nah, yang kayak gitu itulah nggak boleh ada harusnya di PSSI. Kita harus sportif. Kalau memang mau tampil silakan tampil bareng-bareng Pak Iwan. Tapi kita kan harus hargai ini ketua umum PSSI. Jangan terus dijatuhkan seperti itu, nggak boleh. Saya dulu dibegitukan, waduh, sakit saya. Tapi dalam hati saya, saya nggak apa-apa. Pak, saya berbicara dengan Bapak sekitar 20-25 menit ini, saya semakin yakin bahwa pilihan saya tidak salah Pak. Untuk percaya kepada Pak Lanyala untuk memegang sepak bola Indonesia ini Pak. Mungkin ada dua hal juga yang masih menjadi pertanyaan buat saya. Karena kita tentunya menyukai tim nasional Pak ya. Jika Bapak terpilih, apakah Bapak akan mempertahankan Sintayong dan juga program-program bagus yang sudah dijalankan oleh Pak Iwan Bule selama ini? Atau akan dirombak total? Yang jelas, kalau untuk program bagus ya kita akan teruskan. Kalau untuk Pak Sintayong, selama kontrak itu habisnya kapan, saya tetap akan hargai kontraknya itu sampai selesai. Desember 2023 Pak? Ya sudah, sampai 2023. Untuk selanjutnya, kita akan koordinasi dengan para esko. Karena kan bukan saya sendiri sebagai penentu di situ. Kalau para esko menghendaki diteruskan, ya pasti kita teruskan. Nah, harapan saya, mudah-mudahan Sintayong bisa punya kesempatan ini di beberapa bulan ini bisa menaikkan prestasinya timnas kita. Dan saya yakin kalau saya pegang Sintayong bisa. Ini Sintayong cuma kurang sentuhan. Kurang sentuhan Pak? Dia apa Pak menurut Bapak Pak? Kurang apa Pak? Spiritual. Spiritual? Ya. Apa itu Pak? Spiritualnya kurang. Karena apa? Dia bukan muslim. Jadi waktunya orang latihan sholat dilanggar terus. Kalau saya harus diberhentikan. Orang waktunya sholat Jumat harus sholat Jumat. Sudah maghrib harus berhenti dulu. Lebih baik dilanjut besok atau diteruskan setelah mereka sholat. Nah, mentalnya inilah anak-anak kita harus dilatih. Jadi waktu saya sama Indra Safri, saya tanya sama Indra Safri, saya selalu awasi itu soal ibadahnya anak-anak, soal spiritualnya. Supaya semuanya mereka ini, kan kalau mereka salah satunya bawa apes semua. Kalau satunya semuanya enggak apes kan semuanya beruntung. Berkah semua Pak? Nah ini Sintayong kurang di situ aja. Nah kalau saya pasti akan saya panggil dan saya akan minta
Satu, harus ikuti aturan PSSI. Kalau waktunya sholat Jumat, sholat. Berhenti. Waktunya sholat pokoknya berhenti. Mau latihan silakan. Saya nggak akan ikut campur soal teknik, soal macam-macam. Tapi kalau soal ibadah, saya terjun langsung. Gitu. Dan proses naturalisasi keturunan juga dilanjutkan, Pak? Kalau itu, mohon maaf, kebuat saya punya pengalaman di tahun 2013 tanpa ada naturalisasi. Dan saya punya satu keyakinan bahwa anak bangsa kita talentanya masih banyak. Cuman kurang dicari, teleskopingnya masih kurang. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau ada pemain bagus yang mau membantu Indonesia bergabung dengan kita, saya akan terima. Tapi kalau PSSI sengaja cari-cari, saya enggak. Saya jaga perasaan talenta-talenta kita yang ada di dalam. Sama sekali tidak setuju, Pak? Tidak setuju saya. Kalau di luar ya, luar enggak setuju. Baik, kalau hari ini Bapak terpilih nih Pak, kita beranggapan. Hari ini, hari pertama Pak Lanyala menjadi Ketua Umum PSSI. Apa program pertama yang akan Bapak lakukan dalam 1-2 bulan pertama, Pak? Ya, saya sudah katakan, program pertama itu adalah saya masuk ke kantor, orang-orang yang di dalam kantor itu saya kan tidak kenal. Pak, nggak ada kantor, Pak. Mohon maaf. Makanya masih gelandungan di mana-mana, tapi kita ada pinjaman kantor. Kan? Baik. Kan PSSI ini harusnya tahu dulu staf-stafnya ini. Karena staf-stafnya ini harus saya masukkan dulu di psikotes, saya mau tes semua. Kalau dulu saya punya staf semua itu, lolos psikotes, yang nggak lolos kita keluarin. Supaya apa? Supaya bisa membantu kerja saya. Ternyata manfaatnya besar. Dalam waktu 1-2 bulan ini sambil menunggu Piala Dunia, itu dulu sambil program pembinaan itu harus kita kan saya nggak tahu nih, kan kalau mau merubah itu kan kita harus lihat dulu ini, pelajari dulu, mungkin ada yang bagus, yang jelek gimana kan nggak tahu kita. Itu harus kita. Tapi yang jelas ya memang betul, sayang kan, saya dulu susah-susah bangun kantor. Iya Pak. 2013 itu bagus. Betul. Semua orang datang dari luar kota hanya mau selfie, coba. Betul. Termasuk saya, Pak. Iya, edan nggak? 15 miliar tuh, itu cari uangnya nggak gampang itu. Nggak minta pemerintah, terus dibongkar. Coba, hanya gara-gara nggak suka sama Lanyala, kan nggak bisa gitu. Nggak boleh. Bola ini nggak boleh, malati ini. Ya akibatnya ya akhirnya ya masuk sendiri kan. Baik, harapan Bapak untuk sepak bola kita, Pak? Untuk pembinaan usaha dini, kemudian untuk kompetisi kita, Pak. Kompetisi. Sama tentunya harapan besar adalah tim nasional. Karena kita harapannya adalah bukan hanya Piala AFF, Pak. Meskipun kita 7 kali runner-up, tapi harapan saya juga ingin menjadi juara Asia. Saya 2023 ini target saya Indonesia harus mendapatkan emas, dari emas di SEA Games. Kemudian 2024-2025 harus jadi juara kita, harus. Jadi waktu ini masih ada, makanya saya mau genjot. Insya Allah ada, pasti ada jalan keluar. Nggak ada nggak. Indonesia ini hebat kok. Tukang doanya banyak. Betul Pak. Cuma yang didoakan itu yang nggak tahu diri gitu loh. Susah. Iya. Tapi Bapak tetap yakin Pak ya? Insya Allah. Yakin sepak bola kita maju di bawah kepemimpinan Bapak? Harus lah. Pak, ini pertanyaan nyeleneh Pak. Bapak lebih suka pelatih Asia atau pelatih Eropa, Pak? Pelatih timnas, Pak? Saya lebih baik Asia daripada Eropa. Asia? Iya. Lebih baik Asia, karena apa? Masih mirip-mirip dengan kita. Kalau sudah Eropa itu udah nggak nyambung nanti. Oke. Kasihan pemain. Baik, pertanyaan terakhir, Pak. Bapak lebih suka Manchester United atau Manchester City? Saya United itu nggak pernah menang saya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya pendukung Manchester United, Pak. Terima kasih waktunya, Pak Lanyala Mataliti. Besar harapan dari saya pribadi, Pak. Bapak akan bisa merombak masalah yang ada di sepak bola Indonesia. Insya Allah saya akan berada di belakang. Terima kasih. Lanyala Mataliti. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tentunya pemirsa T10 TV, sebuah pembicaraan yang spesial. Harapan besar, tentunya pecinta sepak bola Indonesia ingin perubahan di sepak bola. Jangan hanya begini-begini saja. Jangan diganggu oleh orang-orang lagi, orang-orang lama lagi. Jangan diganggu lagi oleh
mafia-mafia sepak bola yang akan diberantas oleh Pak Lanyala Mataliti jika beliau terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Amin. Dan tentunya untuk pemenang sepak bola Indonesia bukan hanya sekedar nyali yang dibutuhkan, tetapi bagaimana kerja nyala. Tio Nugroho, Sanal. PSSI butuh nyala, tidak butuh nyali. Karena apa? Nyali sudah ada di dalam nyala. Hati-hati kalau nyala sudah bernyali. Saksikan di atas kertas hanya di T10 TV.